Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, laisa lil mu'mini ay yudhilla nafsahu. Laisa ora ana iku lil mukmini kedue wong mukmin. Laisa ora ana iku lil mukmini kedue wong mukmin apa ayyudilla yen to ngasoraken ing mukmin apa ayyudilla yen to ngasoraken sapa mukmin nafsahu ing awak dhewene mukmin. Laisa ora ana iku lil mukmini kedue wong mukmin apa ayyudilla yen to ngasoraken sapa mukmin nafsahu ing awak dhewene mukmin. Wa hukiyalan den critakake. Wa hukiyalan den critakake sapa anna fakhrul Islam Al-Arsabandi Syekh Al-Arsabandi iku jamaah ngumpulaken sapa Syekh Arsabandi ngumpulaken kusurul bittikhi ing pira-pira kulite semangka. Kusurul bittikhi ing kulite semangka al-mulqatu kang den buang. Fi makanin ing dalem panggonan khalin kang sepi. Ing dalem panggonan khalin kang sepi fa akalaha nulindahar sapa Syekh Arsabandi ing kusurul bittikh. Fa akalaha nulindahar sapa Syekh Arsabandi ing kusurul bittikh. Faraathu mongko nuli ningali ing Syekh Arsabandi sapa jariyatun jariyah, seorang perempuan. Fa akhbarat nuli aweh khobar sapa jariyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono jamaah kusurul bittikh maulaha ing gustine jariyah. Fattakhadha nuli ngalap sapa maulaha lahu krana arae Syekh Arsabandi. Fattakhadha nuli ngalap sapa maulaha lahu krana arae Syekh Arsabandi dakwatan ing pengundang. Fata'ahu mongko nuli ngundang ing Syekh Arsabandi ilaiha maring dakwatan. Falam yakbal mongko ora nrimo Falam yakbal mongko ora nrimo sapa Syekh Arsabandi li hadza krana arai iki li hadza krana arai iki mudzillatan gawe dhewe nggih. Gawe dhewe rujuke gawe dhewe ai dzulli nafsihi ngoten saged.
Wa hakadza lan ilinga ing tingkae Syekh Arsabandi yang bagi sayukja li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu apa ayakuna yen to ana sapa talibul ilmi iku dza himmatin kang duweni sejo aliyatin kang luhur layat mau ora tomak sapa talibul ilmi fi amwalin nasi ing dalem pira-pira bondone menungso. Sedikit-sedikit terus dimurati ya. Kanjeng Nabi bersabda, Rasulullah bersabda lil mu'mini ayyudhilla nafsahu lil mu'mini ayyudhilla nafsahu laisa lil mu'mini ayyudhilla nafsahu. Kanjeng Nabi atau Rasulullah bersabda, seorang mukmin tidak boleh merendahkan dirinya sendiri. Seorang mukmin tidak boleh merendahkan dirinya sendiri. Rendah hati bagus tapi jangan pernah merendahkan diri. Ingat itu ya. Kalau rendah hati bagus, tapi rendah hati itu bukan merendahkan diri. Merendahkan diri itu menghinakan dirinya sendiri. Menjelek-jelekan dirinya sendiri, itu tidak bagus. Itu sama halnya dengan dirinya tidak mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Iya aku ancane wong elek, iya aku ancane wong hina. Lah, enggak usah gitu-gituan. Ngapain gitu-gitu? Yang penting kita tidak merasa menjadi orang yang paling baik. Yang penting kita tidak sombong. Yang penting kita tidak sok. Itu sudah cukup. Tidak perlu kemudian kita harus merendahkan diri. Itu enggak bagus. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Salah satu contohnya diceritakan bahwa ada seorang namanya Syekh Arsabandi. Diceritakan bahwa Syekh Arsabandi mengumpulkan kulit semangka yang dibuang di tempat-tempat sepi. Diceritakan bahwa Syekh Arsabandi mengumpulkan kulit semangka yang dibuang di tempat-tempat sepi dan kemudian memakannya. Wonten ulama namine Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Syekh Arsabandi niki bukan golongan ulama yang kaya raya. Bahkan beliau makannya saja adalah mengumpulkan kulit semangka yang telah dibuang. Fara'at hujariyatun fa'akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu ta'watan fata'u ilaiha falam yaqbal li hadza. Kemudian ada seorang perempuan yang melihatnya. Ada seorang perempuan yang melihatnya dan kemudian memberitahukan kepada majikannya. Dan kemudian memberitahukan kepada majikannya. Maka majikannya memberikan undangan kepada Syekh Arsabandi. Maka majikannya memberikan undangan kepada Syekh Arsabandi dan beliau Syekh Arsabandi tidak menerima undangan tersebut. Tidak menerima undangan tersebut karena tidak mau merendahkan dirinya. Karena tidak mau merendahkan dirinya. Paham maksudnya ya? Jadi ketika Syekh Arsabandi itu mengambil kulit semangka yang telah dibuang kemudian dimakan,
Lah suatu saat ketahuan seorang perempuan jariyah, jariyah niku ya kalau zaman dahulu budak ya, budak itu ya budak. Kemudian jariyah ini memberikan informasi atau mewadulkan, menyampaikan kepada majikannya. Majikan, kula niku lho ngertos Syekh Arsabandi niku melas, dirinya itu nelongso. Nelongsone ya apa? Lah mosok dahare niku adalah kulit semangka sing telah dibuang niku dikelompokne terus didahar. Ya wis lek ono undangan-undangan mesakne kiai kok mangane kulit semangka diguwaki. Undangan-undangan nanti tak kasih semangka yang asli bukan kulitnya. Tak kasih makanan dan seterusnya. Akhirnya dikasihlah undangan, Syekh Arsabandi itu diundang sama si majikan ini. Dan apa? Apakah kemudian Syekh Arsabandi kesenangan diundang mau diajak makan? Tidak. Malah justru Syekh Arsabandi tidak mau menerima undangan. Kenapa? Karena malah justru ketika menerima undanganku podo ambek merendahkan dirinya. Kan Syekh Arsabandi itu diundang dalam rangka karena dimesakno. Paham ya? Dimesakno, kok mesakne melas ono kiai mangane kulit semongko, wis undangan kok tak kei semongko asli undangan. Maka Syekh Arsabandi justru malah enggak menerima. Wis gak teko aku, gak teko. Saya tidak mau merendahkan diri saya. Kalau menerima undangan podo ambek merendahkan dirinya. Itu gak boleh. Seorang mukmin itu tidak boleh merendahkan dirinya. Nah, kalau rendah hati boleh, memang harus, tidak boleh seseorang itu sombong. Tapi rendah hati itu bukan berarti rendah diri. Kalau merendahkan diri itu gak boleh. Larangannya Rasulullah, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsah. Dan bagi seorang pelajar harus memiliki himmah yang tinggi. Harus memiliki himmah yang tinggi dan tidak diperbolehkan mengharapkan harta manusia. Tidak boleh mengharapkan harta manusia. Jangan mengharapkan pemberian orang lain. Gak oleh. Jenenge napa niku? Tomak niku mboten pareng, sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Tomak itu gak boleh. Tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain. Orang muslim itu harus gagah. Orang muslim itu harus percaya diri. Orang muslim itu harus dzahimmatin aliyah. Apalagi kalau pelajar harus dzahimmatin aliyah. Masih yoto gak duwe apa-apa, walaupun tidak memiliki apa-apa, jangan sampai kemudian tomak berharap pemberian orang lain. Itu tidak bagus. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, iyyaka wedya sira, iyyaka wedya sira wat tamaa ing tamak, iyyaka wedya sira wat tamaa ing tamak, fa innahu mongko sak temene tamak, fa innahu mongko sak temene tamak iku fakrun fakir hadirun kang hadir. Fa innahu mongko sak temene tamak iku fakrun fakir hadirun kang hadir. Wala yabkhalulan aja medhit bima kelawan perkara indahu kang tetep ing dalem sandinge talibul ilmi, indau kang tetep ing dalem sandinge talibul ilmi bayane minal mali sangking bondo. Bal yunfiku balik nafkahno sapa talibul ilmi ala nafsi ing atase awak dhewe ne talibul ilmi, wa ala ghairihi lan liyane talibul ilmi.
wa ala ghairihi lan ing atase liyane talibul ilmi. Wa qala lan dawuh sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu utawi menungso kulluhum ya sekabianin nas iku fil fakri ing dalem fakir makhafatal fakri tegese krana wedi fakir wa kanu lan ana sapa nas fi zamanil awwali ing dalem zaman kang awal iku ya ta'allamuna padha belajar sapa nas al khirfata ing penggawean summa ya ta'allamuna nuli padha belajar sapa nas summa ya ta'allamuna nuli padha belajar sapa nas al ilma ing ilmu hatta la yatma'u sehingga ora tomak sapa nas hatta la yatma'u sehingga ora padha tomak sapa nas fi amwalin nasi ing dalem pira-pira bondone menungso fi amwalin nasi ing dalem pira-pira bondone menungso. Rasulullah bersabda takutlah kalian atas tomak maka sesungguhnya tomak adalah fakir yang nyata. Dadi wong niku aja tomak niku wis genah dadi fakir. Orang yang tomak itu wis genah otomatis dia adalah orang yang fakir walaupun dirinya lagi memegang harta, tapi kalau tomak itu dia fakir. Apa sih artinya fakir itu? Orang yang membutuhkan, ya kan? Orang yang membutuhkan. Nah kalau dirinya itu tomak berarti kan dirinya membutuhkan, lagi butuh, lagi menggebu-gebu. Pak, walaupun dirinya lagi pegang uang, lagi pegang harta. Makanya dikatakan oleh Rasulullah at-tamak fakrun hadir. Wong tomak itu ya wong sing fakir itu. Maka jangan tomak. Tomak itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selainnya enggak boleh. Wala yabkhalu bima indahu minal mal, dan jangan pelit dengan apa yang ada dalam diri kalian. Dan jangan pelit, ojo tomak ya ojo medit. Jangan pelit dengan apa yang ada apa Bang? Pada diri kalian dari harta. Maka nafkahkan kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Nabi bersabda, "An-nasu kulluhum fil fakri makhafatal fakri." Seluruh manusia itu dianggap fakir ketika dirinya takut fakir. Seluruh manusia itu dianggap fakir ketika dirinya takut fakir. Maka jangan kemudian yang dianggap kaya itu adalah orang yang pasti mobilnya berjejer-jejer, orang yang kartu ATM-nya itu bertumpuk di dompetnya, orang yang rekeningnya itu tidak pernah kosong. Belum tentu. Walaupun ATM rekeningnya itu tidak pernah kosong, kartunya berjejer-jejer, mobilnya berjentrek-jentrek, rumahnya tingkat, tapi kalau pikirannya selalu makhafatal fakri, pikirannya selalu kurang, ya itulah orang fakir. Itulah orang fakir. Ketika dirinya selalu kurang.
Saiki Mas yo gak duwe apa-apa, dhuwit iku lho duwene mek 10.000, tapi sawantai dhek ngopi to wenang, gak mikir donya blas. Bukankah dia justru orang kaya? Bukankah dirinya adalah orang yang kaya dibandingkan orang yang mobilnya Alphard tapi pikirannya diuber-uber utang, pikirannya diuber-uber donya, pikirannya diuber-uber pekerjaan. Malah sing gak duwe pekerjaan malah santai ngopi-ngopi ngetokne dhuwit 5.000 padahal dhuwite mek 10.000. Bukankah dirinya malah justru orang yang kaya? Itu maksudnya. Maka dikatakan orang yang fakir itu adalah orang yang makhafatal fakri, orang yang selalu khawatir, orang yang selalu kurang, iku wong sing fakir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kaya itu adalah ghina nafsi. Dawuh Kanjeng Nabi juga gitu kan? Kaya itu adalah kaya hati. Kalau hatinya bisa qanaah, hatinya bisa menerima, itulah kekayaan yang sejatinya. Ada kitab namanya Ar-Ruh Tsummal Hayat. Di sana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, katsirun minan nas yabhasuna as-sa'adata minasyirki ilal ghurbi wa lam yajidunahu li'annahum la ya'rifuna anna as-sa'adata fi dakhili qulubihim. Banyak orang-orang yang demi mencari kebahagiaan mereka sampai mengembara mulai dari ujung barat sampai ujung timur, walam yajidunau, dan dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Dikira kebahagiaan itu ada di Arab Saudi, dia lari ke sana. Mungkin di sana ada uang besar-besar, tak uberlah rono. Ternyata di sana dia belum menemukan kebahagiaan. Mungkin nang Hongkong, mungkin ya tak lunga nang Hongkong, mungkin duit nominalnya gede-gede, duit ombo-ombo, lunga nang Hongkong. Walam yajidunau, tidak menemukan. Apa nang Cina ya ngono, lunga neh nang Cina, diuber-uber gak menemukan kebahagiaan. Li'annahum la ya'rifuna anna as-sa'adata fi dakhili qulubihim. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan karena dia tidak menyadari bahwa sebetulnya kebahagiaan itu berada di dalam hati. Kalau hatinya bisa menerima, kalau hatinya bisa qanaah, tidak perlu ke Cina, tidak perlu ke Hong Kong, tidak perlu ke Arab Saudi, di sini saja pokok qanaah, maka dialah orang yang paling kaya. Dialah orang yang paling kaya. Dialah orang yang menemukan kebahagiaan. Jangan kaget ketika ada orang yang panas-panas di depan stasiun, di atas becaknya, tanpa alas, tanpa bantal, dia bisa tidur dengan mendengkur. Ngkruk, gak bantalan. Bukankah itu tidur yang luar biasa nikmatnya? Padahal dia tidak mengantongi dompet yang ATM-nya berjubel-jubel, tidak. Mungkin dia hanya 10.000, 20.000 hasil dia becak, tapi dia bisa tidur nyenyak di atas becaknya sampai mendengkur-dengkur. Bukankah dia orang yang kaya? Apakah kemudian yang dianggap orang yang kaya itu yang tidur di hotel bintang 5, kemudian uangnya bertumpuk-tumpuk, tapi pikirannya selalu kacau, pikirannya selalu bingung dengan hartanya, bingung dengan pekerjaannya? Bukankah dia orang yang miskin, orang yang makhafatal fakir? Berarti awake dhewe mboten perlu duwe akeh. Oh, bukan gitu maksudnya. Oh, berarti awake dhewe dadi tukang becakin. Oh, mboten ngoten maksudnya. Itu salah paham sampean. Berarti sama tidak bisa mencerna omongan saya. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kebahagiaan yang sejati itu fi dakhili qulubihim, berada di dalam hati kita sendiri. Jangan dicari di mana-mana. Kebahagiaan, kepuasan, kekayaan itu berada di dalam hati kita. Kita tetap berusaha, kita tetap berikhtiar, kemudian kita terima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian akhirnya kita tidak berusaha. Ya santai ae. Wong ada sebagian nang jerone ati ae lho. Masih aku gak nyambut gawe, masih aku gak duwe duit, sing penting atiku bahagia. Salah sampean. Kadang-kadang bahagia itu memang dengan punya uang. Itu salah satu tandanya orang bahagia. Jangan kemudian sampean sok kepedean, terus gak apa-apa aku masih gak duwe duit, masih aku gak duwe sangu, masih aku gak duwe apa-apa. Sing penting kan atiku bahagia. Kadang-kadang itu hanya omonganmu, tapi hatimu gersah. Wong kadang-kadang orang bahagia itu mergo nyekel duit akeh. Paham? Maka sebetulnya
ini hati, tapi kadang-kadang hati itu bisa tertata ketika kita memiliki segalanya. Gitu loh. Kadang-kadang kita bisa memanage hati kita bisa mengkondisikan, mengkontrol hati kita karena kita punya uang, karena kita punya harta, karena kita punya ilmu, karena kita punya fisik yang bagus, karena kita punya suami yang ganteng, kan gitu. Jangan kemudian sama sok-sokan gaya, gak apa-apa aku masih bojo elek-elekan, yang penting kan bahagia. Iku mesti ngapusi cangkemmu iku. Itu mesti ngapusi. Maka orang bahagia itu kadang-kadang memang harus dipenuhi keinginan hatinya. Keinginan dirinya itu harus dipenuhi supaya bisa menjadikan hati ini bahagia. Kita punya uang, punya suami ganteng, punya suami pengertian, ngalim, iman, bisa membahagiakan kita, akhirnya hati kita bahagia gitu loh. Maksudnya gitu. Jangan kemudian akhirnya enggak berikhtiar, salah besar. Makanya di sini dikatakan selanjutnya wa kanu fiz zamanil awal yata'allamunal hirfah thumma yata'allamunal ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas. Orang-orang pada zaman awal, berarti zaman Kanjeng Nabi, wong zaman Kanjeng Nabi, zaman tabi'in. Orang-orang pada zaman-zaman awal belajar bekerja, kemudian juga belajar ilmu. Sehingga mereka tidak berharap atas hartanya orang lain. Sehingga mereka tidak berharap atas hartanya orang lain. Yo nyambut gawe barang. Yo nyambut gawe barang. Yo ngaji, yo nyambut gawe, ngoten lho. Yo ngaji, yo nyambut gawe. Bukan kemudian orang itu, Islam itu tidak mengajarkan kemudian harus totalitas urusan ukhrawi. Islam itu menghargai betul urusan duniawi karena kita itu adalah makhluk yang hidup di dunia. Maka mau tidak mau kita juga butuh dunia. Kita juga butuh dunia. Makanya dalam Al-Quran itu, nangine surat Al-Jumu'ah itu, ketika Pak Imam pas Jumatan itu mesti sing diwacakan surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis shalat fangtasiru fil ard. Kalau sholatnya sudah selesai, maka fangtasiru fil ard, gumelaro, goleo nang bumi ceker-ceker, sing petani yo nang sawah, sing nelayan yo nang lautan, sing pegawai yo nang kantor, sing guru nang sekolah, sing tukang bakul yo nang pasar, itu namanya fangtasiru fil ard. Ora kok uripe mulai isuk sampai isuk nang masjid tok, salah itu. Salah. Harus imbang antara ukhrawi dan duniawi. Di saat kita dituntut untuk ukhrawi, maka kita fokus untuk ukhrawi. Di saat kita dituntut untuk duniawi karena kita hidup di dunia, ya kita ikhtiar. Jangan kemudian kita hanya di masjid, kemudian tasbih kita putar dengan sebanter-banternya. Wer, ya Allah. Duit ceblok, duit ceblok, duit ceblok, duit ceblok. Sampean wiritan sampai ping 1000 ngono. Nang masjid sing ndi aku pengen roh. Masjid sing ndi sing iso nyeblokne duit. Ora iso. Enggak bisa. Tetap harus ikhtiar. Tetap harus berusaha. Karena itu perintahnya Al-Quran. Fangtasiru fil ard. Dan manusia ideal dalam Islam itu bukan manusia yang hidupnya hanya untuk ukhrawi, tapi yang ideal itu yang kedua-duanya. Laisa bi khairikum man tarakat dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu. Bukan orang yang baik ketika mengejar dunia sampai lupa akhirat ataupun mengejar akhirat sampai lupa dunia. Wala takunu kallan 'alan nas. Jangan kalian menjadi orang yang berpangku tangan hanya mengharapkan pemberian manusia. Harus seimbang. Di saat dunia ya dunia, di saat akhirat ya akhirat. Wayai turu, wayai ngaji, wayai sholat. Ojo wayai turu ngaji, wayai ngaji turu. Itu gak bagus.
wae ngaji, wae turu. Itu bagus itu. Ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Lah kula mondok ya nyapa kula nek nyambut gawe. Kula mboten saged nyambut gawe, mosok kula teng pondok kali dulinan Shopee. Wong kula nggih mboten asal beto HP, mosok kula kali dagang. Ingat, posisikan sampean sesuai dengan posisi yang saat itu panjenengan berada. Di saat panjenengan menjadi pelajar, menjadilah pelajar yang baik. Di saat panjenengan menjadi penanggung jawab, jadilah penanggung jawab yang baik. Konsepnya seperti orang berjamaah. Orang berjamaah ketika menjadi imam, jadilah imam yang baik. Ketika jadi imam, jangan kemudian berpura-pura menjadi makmum. Ataupun ketika jenengan menjadi makmum, jangan sok-sokan kemudian sok menjadi imam. Di saat kalian menjadi makmum, jadilah makmum yang baik, ikuti imamnya. Di saat jadi imam, jadilah imam yang baik. Sama, karena sampean statusnya adalah santri yang dibiayai orang tua. Jangan kemudian sok-sokan, Pak tak bantu aku tak yo nyambut gawe, gak usah sok-sokan demikian. Bahagiakan orang tuamu dengan posisinya kalian sebagai anak yang pelajar. Bagaimana caranya? Pak, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada engkau karena engkau telah membiayai saya, aku arep mempeng. Tak tunjukkan rapotku juara siji, tak tunjukkan saya berhasil. Aku mulai dadi wong sing berhasil, aku mulai dadi wong sing pinter. Saya tidak cengeng. Itu namanya memposisikan sebagai posisi yang baik. Gak usah sok-sokan lah, menang taklim kon nyambut gawe ya kon ngaji ya. Wis aku lek ngono tak bantu wong tuaku. Bu, mulai saiki kula mboten namung ngaji mawon. Kula ya tak nyambut gawe, ya tak ngaji. Gak usah nang kene dilarang sama arep nyambut gawe apa. Gak usah, bukan saatnya. Posisinya sampean sekarang adalah seorang anak yang dibiayai orang tua, maka posisikan jenengan sebagai pelajar yang baik. Dan kalau ingin membagian orang tua, buktikan bahwa biaya banyak yang telah dikeluarkan orang tua sampean tidak sia-sia. Buktikan nih, boten sia-sia Pak, Bu, sampean biayai aku. Tak buktikan. Saya pulang menjadi orang yang berhasil. Saya pulang menjadi orang yang berilmu. Saya pulang menjadi orang yang berakhlak. Loh, iku ngene. Itu ngene. Iku maksudnya nang kene ngoten niku. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau nanti jenengan sudah pulang, wis manak, duwe anak maksudnya. Wis dadi ibu, baru sampean ganti posisi. Sampean ganti posisi. Kalau memang sampean dan suaminya sampean sudah punya anak, baru mondok anak. Sampean gak usah mikir biaya, ibu sing biayai. Mempengol sampean. Lah itu baru sampean jongkir balik golek dana, golek biaya kangge biaya anakmu. Iku baru sampean. Ada waktunya sendiri-sendiri. Ada waktunya sendiri-sendiri. Baru itu nanti sampean berusaha. Wis mondok anak, sampean gak usah mikir ibu, sampean gak usah mikir bapak. Biarkan peluhnya bapakmu, keringatnya bapakmu kamu ganti dengan keberhasilanmu. Wah, ngono, keren iku. Iso ngoten niku. Sing yakin arek. Aku wis jan poso-poso akeh malaikat lewat mbok sing yakin saged. Saya pulang berhasil ngono lho. Wong kok aja pesimis ngono. Sapa ora iki sapa? Sing yakin insyaallah saged kula wangsul dugi mriki hasil ngono lho. Mbok hasil sepiro-piro kan sing penting hasil. Wa fil hikmati man istaghna wa ma'lam bisawab al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mu'afatihim minah Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فن Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.